Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang kita baru rasakan, alhamdulillah, kita bersama-sama salat maghrib secara berjamaah, dan kita akan menanti salat isya secara berjamaah sebagai aplikasi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dianjurkan menanti dua salat antara dua salat, yakni salat maghrib dan salat isya. Dan kita teruskan pengajian, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini insyaallah setiap malam Kamis di sini menambah ketakwaan kita kepada Allah, semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, semakin menambah keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pengajian kita malam ini lanjutan dari surah As-Sajdah yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Insyaallah kita bahas semua ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga setidaknya engka dengaran nareko na baca imange ko so jumai subuh, ya engka paperingerang sekalipun sedikit uradang kalinga betuanna akatana ya sehingga semakin kita khusyuk mendengarkan bacaan Pak Imam itu, apalagi imam takoi luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bacaan kita malam hari ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, sekiranya kamu melihat, izil mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang jelek itu. Beda kalau mujrimun dengan al-ism. Kalau al-mujrimun itu totalitas seseorang itu adalah orang yang berdosa. Ada 3 di dalam tafsir ini yang dimaksudkan al-mujrimun. Yang pertama adalah orang murtad, orang yang keluar dari agama, masuk poler agama selenge, keluar dari agama, kada masuk poler selenge, ya murtad. Yang kedua orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Nah inilah kata Rasulullah, umatku yang paling susah dideteksi, karena mungkin kita bersama-sama berjamaah, ternyata dia mendapat predikat al-musyrikun. Yang dimaksud al-musyrikun ialah
Menyembah Allah, menyembah to, menyembah juga yang lainnya. Itu namanya apa? Dua binena. Nasompai itu pun Allah Ta'ala, nasompai itu ya ruangkai na pakaraja. Nah itu masuk al-mujrimun. Kumatatta mima dosa namanya al-ism. Jaritta mima dosa namanya al-ism. Yang ketiga adalah al-kafirun. Masakrang ingin pun Allah Ta'ala, dek gaga na sepong tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Dia bisa melakukan sesuatu sekehendaknya. Mungkin karena hartanya, mungkin karena kekuatannya. Lalu seperti Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, ya nufamuka minam maraj. Sinina lo ana fiqa'un limana, sehingga dia mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka. Jadi nanti orang-orang yang mujrimun, makanya kalau dibaca ini saya, ya Allah, sering saya menangis. Kenapa? Karena jangan-jangan kita masuk di situ. Dia narisa pangkau ketawa ditogaran untuk mapat dari Allah Ta'ala. Nakisu ru'usim, menundukkan kepala mereka inda rabbihim. Desengin nakisu dalam tafsir ini samana lo na bautana begitu tunduk di Allah Allah Ta'ala. Nakisu ru'usim, kepalanya, kepala mereka inda rabbihim, di sisi Allah. Lalu dia berkata, Rabbana, ya Allah, napa ni mangaulo di Allah Ta'ala? Nah itu ni baca langi, napa ni mangolo di Allah Ta'ala? Napa ni mangaku di Allah Ta'ala? Rabbana puang Rabbana absarna, wita tongan ni mfowir yolo, wita tongan ni wangkalena puada ustaz saya regana puada nabi murio. Kan itu baca langi nabi tangi Allah Ta'ala. Wita ni aguna janci mo jancangi ya Allah. Wasami'na wangkalinga toni agatasan pengajana agama. Apa makada farji'na palisu kapwang. Dia nagagalah halal isu. Tidak ada jalan lagi nanti di hadapan Allah. Tapatundru memang ni rupata makokoe makasiwia ripuangi. Tapatundru memang ni urutta suju ripuang Allah Ta'ala. Ajak panato suju karena penyesalan. Kau suju ke makoko, insyaAllah rikaun kata makat bertemu dengan Allah, alhamdulillah. Tapi memang ni tarita di lino aja nak kopir lonta pun Allah Ta'ala matu tarit. Dek nagaga gunana koro tapasuju aleta di pun Allah Ta'ala, dek nagaga gunana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapak kita memang ni batatari lena yalino. Andrenge tapak kita tu mata cita, makanya Allah mengatakan di sini absarna. Jadi kalau basar beda dari ra'a tadi melihat dengan mata kepala. Kalau absarna melihat dengan mata kepala dan juga melihat dengan hati. Maka jangan nanti di hari kemudian baru kita mau melihat waktu itu puang pengajamu puang agamamu puang. Dilino ini dapat kita mata mingerang yang kuasa Allah Ta'ala. Dapat kita atitan nawanawai akuasana Allah Ta'ala. Tanya mi bawa mata tadi itu malala di itu napa di itu ya ruang mancajin Allah Ta'ala. Kita renungkan dalam hati akuasana Allah Ta'ala segala-galanya. Wasami'na taparingkalinga memang ni dah cerita. Tangkelinga memang ni pengajana Allah Ta'ala rilino. Pak nak kofi matu riara napa makadewe wangkelinga tongan ni pengajamu dia nagaga guna. Dia nagaga gunana. Tidak ada lagi manfaatnya penyesalan di situ.
Napa ni maka farji'na ya Allah, kembalikanlah kepada kami. Kembali apa lisuna. Kembalikan saya ya Allah. Kembalikan kami ya Allah, na'mal salihan, agar kami dapat melakukan amal-amal kebajikan. Napilo millau pakumatutu anak-anak kongka, anak-anak dari sewe-sewe puri matu dicalon apolo toba. Ya, diancap yang kedena padena toba anak. Desiki mata nabi gausi. Inilah cirinya orang-orang yang al-mujrimuna ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan pengajian yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, kita tidak masuk al-mujrimuna itu. Farji'na na'mal salih, yang pelisuna untuk melakukan amal-amal kebajikan. Melo inapil lisu mapil amal dek nagagala lisu tahu itu kemati. Makanya di dalam nanti dari kemudian dek gagal tahu dek na menyesal. Tetapi yang kita tidak mau menyesal karena tidak ada amal. Mega malata menyesal toki, mekura malata menyesal toki, apalagi kalau tidak ada. Mega malata menyesal kina sebab dek gagal batasna surgana wong Allah Ta'ala. Penyaman wong Allah Ta'ala di gagal batasna. Tentu akan kita berkata, andai kata saya melakukan amal ini, tentu saya masih dapatkan yang seperti itu. Andai kata sempaya tahajudku menenunga dia nak betul-betul, tentu saya akan dipanggil, dibangkitkan dengan maqam mahmudah. Andai kata sempaya sunnahku dega gau tetang, tentu akan kami mendapatkan lebih dari itu lagi. Jadi kita menyesal semua. Cuma harapan kita adalah mengurangi penyesalan-penyesalan kita. Ajak Nabi geladuk penyesalan kita. Kalau kaki di toko, kalau kita pergi di toko itu, pemega duita, mega to deli. Tetapi dia nak dicapu, pasti bening kong kamu apa duita pasti melimopi kalau ki. Dia nak dicapu barang deli. Aku matur Rasulullah Allah Ta'ala. Harapan kita adalah mengkurangi penyesalan. Lebih banyak rasa puas daripada penyesalan dibanding dengan al-mujrimuna itu. Rasulullah mengatakan, saya sampaikan, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan, banyak kebaikannya, banyak amal salehnya di dunia, mereka itu nanti adalah ahlul ma'ruf fil akhirah. Menjadi orang yang ahli ma'ruf, ahli kebaikan, banyak kebaikannya di akhirat. Sebab semua yang kita lakukan insya-Allah dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan berlipat ganda. Menenge dina palipat ganda pong Allah Ta'ala amala kebaikan ta. De narulen runtu hanya mengeman nandungan di akhirat. Siaga bawa tahun berapa tahun kita manfaatkan untuk beramal di dunia ini. Untuk persiapan sepanjang hidup kita nanti di akhirat. Tapi Allah melipat gandakan amal-amal kebajikan kita. InsyaAllah. Wa awal may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang yang pertama masuk di surga adalah ahli-ahli kebaikan yang banyak kebaikannya di dunia. Inilah akan kita rebut insyaAllah. Makanya orang kafir ketika berhadapan dengan Allah nanti di hari kemudian, melo menjadi ahli-ahli kebaikan, banyak kebaikannya lonilis di dunia. Inna mukinu menjepuikan kami, sesungguhnya kami mukinun baru meyakini tentang apa yang dikatakan oleh ajaran agama kita di dunia ini. Napa ni melo maga yaki tepat Tuhan ni panai ni, padahal wilayah keimanan itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Jadi rasanya tepat jamu onron tepat ku anu dena nessa
Ko anu manassan apa kilo matapek tanya matapek ke sana menyaksikan. Jadi kita tepekian sorry mundri dan segala yang berkaitan dengan hari akhirat itu namanya kita percaya karena kita tidak lihat. Di sinilah keunggulan kita bagi orang yang bisa insyaallah meyakini hal-hal yang gaib itu. Maka difirman Allah Ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Andai kata kami menghendaki, kata Allah, maka kami akan memberikan semua sesuatu hidayah. Walakin haqqal qawlu, akan tetapi ucapan saya itu yang benar. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kami isi, kata Allah, penuhi jahannam. Siapa itu? Jin dan manusia. Jangan-jangan kita, ya Allah, kita menjadi batu pemolanna neraka. Dalam ayat ini katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Tali tutu ale tapole ripacalan api neraka dengan melakukan amal-amal kebajikan. Dan bukan saja diri kita, wa ahlikum dan keluargamu. Sesungguhnya keluarga, seketurunan kita sekalipun tidak sama-sama, kita harus ingatkan mereka. Apalagi anak-anak kita, keluarga kita, jangan pernah berhenti mengingatkan mereka dan terutama diri kita sendiri. Jagalah dirimu dengan melakukan amal-amal ibadah. Memegai amal ibadah dan jagalah keluargamu dengan membimbing mereka untuk melakukan amal-amal ibadah. Jangan pernah berhenti mengingatkan anak kita, keluarga kita untuk beribadah, Bapak-bapak. Kita akan menjadi bisa dampaknya nanti, dia mendapatkan dampaknya nanti di hari kemudian. Ada seorang yang masuk di dalam surga, taman di surga. Anak-anak keberatan, ya Allah, saya keberatan kepada orang tuaku karena orang tuaku masuk surga, saya menjadi penghuni neraka. Lalu ditanya, kenapa demikian? Anak itu berkata, dek neng kena pengajari kak, dek neng kena bimbing kak, dek neng kena arahkan ngak untuk beribadah kepada Allah. Maka dipanggillah orang penghuni surga itu. Benar kamu tidak pernah bimbing anakmu? Benar kamu tidak pernah ajar anakmu? Benar engkau tidak pernah membimbing anakmu pergi salat berjamaah, memerintahkan? Memang dia puang sibuk kak. Memang dia puang dia ngerang. Dia gagalasang itu. Ini namanya waktu peringerai. Kau dia boleh purni peringerai. Nah dia kalau sudah kita ingatkan lalu belum melakukan, itu lepas tanggung jawab kita. Jadi tidak pernah kita berhenti untuk mengingatkan keluarga kita. Keluarga adalah seketurunan kita. Bukan saja yang ada dalam rumah, yang ada hubungan darah kita, itu namanya ahlu. Keluarga dekat dalam bahasa Al-Quran namakan ashirah. Wanzir ashiratakal akrabin. Keluarga dekat itu namanya ashirah. Tapi kalau ahlu yang ada hubungan darah sekalipun jauh di sana, anureta sapu seta ta pengajar tinggatkan masum pajamo kumbo. Anak telo ke sompo masum pajamo kumbo. Ya, anak telo ke masikola masum pajamo kumbo dan seterusnya. Mengapa? Waquduhan nasu wal hijarah. Pemulanna bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Yang dimaksud di situ adalah manusia penyembah berhala yang masuk tadi al-mujrimunnya itu.
Jadi yang dimaksud di sini, kenapa? Karena ada kata batu di belakangnya. Batu-batu yang disembah. Itu pun nanti batu akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak minta untuk saya disembah. Maka lipat 2 kali kita punya dosa balasan kita. Tidak pernah saya minta disembah. Kenapa saya bisa disiksa? Ya. Hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud quduhan nas wal hijara dan seterusnya. Jadi la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan diisi api neraka dengan jin. Jinnya tentunya jin kafir. Kan jin itu ada 2, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin itu semua kalau ada lubang, ada hawa bisa masuk, maka jin di situ masuk. Makanya di rumah itu pasti ada jin, Pak. Engkau jika tuh dia gak boleh dia gak jinnya. Tapi yang kita berharap adalah jin Islam yang ada di situ, insya Allah. Jin Islam selalu membimbing kita, mengarahkan kita. Bahkan dalam riwayat katakan bahkan membangunkan kita kalau tidur. Tapi kalau jin kafir itu yang selalu menggelisahkan kita. Makanya sering saya katakan bahwa sebaiknya semua kamar itu ada Al-Quran di situ. Ya, sebaiknya semua kamar kita sekali-kali kita sempati salat. Sebaiknya semua kamar yang memungkinkan untuk tempat mengaji, alhamdulillah. Jangan dibiarkan kamar kita kosong, tidak pernah diinjak, tidak pernah masuk, tidak pernah memberi salam. Apalagi tidak ada baca Al-Quran di situ. Karena boleh jadi yang ada di situ nanti adalah jin kafir. Dan justru membimbing kita, merusak kita, dan selalu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Andai kata jin itu memperlihatkan dirinya, lebih banyak jin dari manusia di dunia ini. Tapi jin itu waktunya diciptakan, dia mengatakan, "Woi jin, aja umpatale tapamu pada rupa tahu di Bani Adam. Aja mau pitangi alemu, jangan kamu perlihatkan dirimu ke anak cucu Adam. Pano-pano memperlihatkan sengaja muncul urung. Paminenge de simitata kun reji yang malalai makalalai tapan. Aku sana Allah Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi akan mengisi nanti adalah jin kafir dan manusia al-mujrimuna itu. Dan saya katakan tadi, apapun yang diminta di hadapan Allah, dia akan tidak ada lagi ampunan dari Allah ketika berada di sana itu. Maka Allah mengatakan, "Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Rasakanlah. Akan Allah Ta'ala rasakan milai lo di palisu di lino melakukan amal kebajikan, minta dikembalikan di dunia agar mereka bisa beramal kebajikan. Justru jawabannya Allah, "Fazuku, rasakanlah." Kalau sampai di ayat itu, kalau sudah dulu pernah saya ikut sembahyang subuh dan itu yang dibaca, ya Allah, ketika dia baca suku tak sengit-sengit. Apa yang dimainkan? Jangan-jangan saya rasakan disuruh Allah Ta'ala, rasakan bimana situ likayo mikumaza. Rasakan apa yang kamu dustakan, apa yang kamu lupakan. Liqa'a yaumikum haza. Pertemuan kita di hari ini. Kamu dulu tidak pernah percaya bahwa kita akan ketemu. Kamu dulu tidak pernah beribadah karena tidak pernah percaya bahwa kita ketemu. Rasakanlah pada hari ini kita ketemu. Anda disiksa bima nasitum liqa yaumikum haza. Yang kamu tidak percaya, kamu melupakan, membiarkan dirimu tidak meyakini bahwa kita akan ketemu pada hari ini. Inna nasinakum.
dan pada hari ini kami juga melupakan kamu. Dena gaga ampunan kepadamu yang dimaksud nasinakum. Dena gaga balas kasihan kepadamu apapun alasan. Maka dalam surah An-Naba di ujung terakhir, dia orang kafir berkata, kuntu turaba, magi dewan caji tanah, magi neng kemencai ke rupa tahu, magi dewan tanah, nak begitu siksaannya nanti di hadapan Allah. Mari bapak-bapak, insya Allah dengan amal dan yang kita lakukan kita akan berada pada pazuku bimana situ maga na tersedih ku pengalatan maka kamu sedih rasakan. Ini ku dicala na mau sedih. Padimo. Macam ki dicala na taya mau sedih padimo. Sebab Allah itu sebenarnya marah kalau kita melakukan kejelekan, marah kalau kita. Dalam sebuah hadis katakan bahwa Allah yughadiru marah bi abdi kepada hambanya yang melakukan amal-amal kejelekan. Macai Allah Ta'ala, dia adalah orang yang melakukan amal kejelekan, amal-amal yang tidak baik. Yughadiru itu cemburu. Mengapa cemburu Allah kepada orang yang melakukan amal perbuatan yang tidak baik? Dia cemburu. Kenapa hambaku ini saya dikala oleh iblis mempengaruhinya. Agamaku dikala oleh iblis. Justru iblis memenangkan perjuangannya, persaingannya dengan agama yang saya titipkan kepada mereka. Maka Allah cemburu. Bahkan diterjemahkan di situ marah. Macet Allah Ta'ala koni tekit pigo anu haram. Dia mini pitangi Allah Ta'ala China. Ini ngene pitaki dia gagap pigo anu haram. Nah makanya jawabannya pazuku bimana situm liqa yaumikum haza. Rasakan dengan apa yang kamu lupakan, apa yang kamu tidak percaya bahwa kamu akan ketemu. Rasakanlah pada hari ini kita akan ketemu. Dan pada hari ini inna nasinakum, kami melupakan kalian. Artinya kami tidak memberikan ampun kepadamu. Kenapa kalimat nasinakum? Seolah-olah Allah lupa. Tidak. Allah tidak ada lagi ampunan bagi mereka. Tidak ada lagi mereka diberikan ampunan. Wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah siksaan yang khuld. Khuld itu kekal. Jadi 3 kelompok itu nanti adalah kekal siksaannya. Kelompok al-musyrikin, kelompok al-murtad, dan kelompok al-kafirun kekal. Fazuku azabal khuldi. Rasakanlah siksaan yang kekal. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan. Allah akan membalas dengan apa yang kita kerjakan. Tidak ada balasan kecuali apa yang kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi dalam hidup ini, marilah kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Agau Quran terbaik adalah yang baik, albirru matma'annat bihin nafs. Kebaikan-kebaikan itu adalah yang sudah dilakukan lalu memberi ketenangan dalam jiwa kita. Itu cirinya kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan kata Rasulullah yang justru sesudah dilakukan memberi ketenangan dalam pikiran kita, adalah itu adalah kebaikan. Tapi wasyarr martadat bihin nafs, mataradat bihin nafs, yang selalu menggelisahkan hati kita. Jadi kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan adat istiadat kita yang tidak bertentangan agama, bertentangan dengan hukum-hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu selalu menggelisahkan hati kita. Dena di mabelle, kupure di belle tahu seseng, pura di bedustai orang. Pada saatnya kita teringat, dalam hati kita mengingatkan kita, pernah kamu dusta itu. Pernah kita ambil barangnya orang, haknya orang. Pada saat tertentu teringat dalam hati kita, pernah saya ambil haknya itu. Dia orang selalu menggelisahkan kita.
Jadi apapun yang dilakukan, makanan yang kita makan yang tidak halal selalu menggelisahkan dalam perasaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita semua berusaha agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu gambarannya, bahwa Allah seolah-olah mapacidda ni kalau na tahu kaperero. Rasakan ni agung figau. Rasakan ni pura di peringkelinge ko anu madece tapi maboko ko. Peringkelinge ko pengaja untutui telingamu. Nadekmu sadar mu mati. Peringkelinge ko pengaja maboko ko lari ko nadek nang kamu sadar na mau mati. Pero boleh ko tu pura waktu tamabicu Pak, termasuk kita semua ini ya. Usahakanlah sadar di akhir-akhir hayat kita. Mari kita training jiwa kita untuk menghadapi kematian. Sehingga insya Allah kita menjadi husnul khatimah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha harru sujada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah ayat berikutnya, orang yang beriman bi ayatina, ayat-ayat kami. Ayat itu ada dua. Ayat yang bersifat qauliyah Al-Quran dan ayat yang bersifat kauniyah, alam semesta ini. Kita mengimani alam semesta ini, apa yang terjadi di alam semesta ini kita imani bahwa itu bahagian dari qudratullah, ketentuan Allah. Kita melihat ciptaan yang beraneka ragam, kita mengimani bahwa itu adalah bahagian dari kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita melihat ada musibah yang terjadi, itu kebahagiaan dari, kita imani bahwa bahagian dari ketentuan Allah. Dan seterusnya. Itu ayat kauniyah namanya. Begitu juga ayat kauliyah. Ayat-ayat Al-Quran. Kandungan isi Al-Quran kita harus imani dengan baik. Baru kita amalkan dengan sesuai kemampuan kita. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha harru sujada. Sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukkiru biha harru sujud, dan apabila diingatkan ayat-ayat Allah, apabila melihat kekuasaan Allah, harru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujui mopangi sujud. Dasengis sujud tidak hanya ya bisa berarti sujud muka kita, tetapi cakiki perasaan dari kunita ya nubung Allah Ta'ala. Mitau perasaan dari kunita ya nubung Allah Ta'ala. Harru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan bertasbih, mereka bertasbih memuji Allah. Jadi kalau kita sujud tilawah itu dah sebab ada ayat dalam Al-Quran, kalau ada kata sajadah dari kutu mengaji sujud ki, ada pahala di lolongan tambah pahalana. Sujud ki, dia ujungnya ikra, di situ ada kata-kata sajadah, sujud ki. Pokoknya kalau ada sajadah, apa modelnya, yasjudu, yasjuduna, sajiduna. Kadang ada kata sajad, sujud ki lolongan kita tambah apalana baca Al-Quran. Dibaca subhanallah wa bihamdillah wa bihamdihi, dan itu paling pendek. Ya naru ta baca ko deta pala yaro apa baca-bacaan ko tol sujud tilawah. Tapi kalau dia dulu baca bacaan sujud tilawah alhamdulillah, tapi kalau tidak dibacalah saja wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih. Ini cirinya orang yang beriman. Kalau dia sujud di hadapan Allah, mereka bertasbih. Matasabbir pengallah ta'ala subhanallah
dan memuji, wa bihamdihim wa bihamdi rabbihim, dan memuji Tuhannya. Makanya paling tidak dibaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa, paling tidak. Jadi kuba mengaji kita ada akhir sujud ki, ya. Nah inilah yang dibaca kalau sujud tilawah, kalau dilakukan kalau sujud tilawah. Tapi agak panjang bacanya itu, ada sedikit tambahannya. Tapi paling tidak yang dibaca. Wa bihamdi rabbihim, memuji Tuhannya, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak pernah takabur. Jadi kalau kita ruku menandakan bahwa kita tidak takabur kepada Allah. Kalau kita sujud pertanda bahwa kita tidak takabur. Dan atau takabur. Kita rendah diri. Bayangkan kalau kita sujud di tempat kaki kita, maka tempat doa yang paling makbul diterima oleh Allah adalah ketika kita sujud. Makanya orang sufi mengatakan ketika kita sujud, bingkailah diri kita. Dibingkai diri kita seolah-olah kita berada dalam kamar, tidak ada antara kita dengan Allah. Betul dek gaga dengar kecuali betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling tempat yang paling makbul adalah doa terutama dalam hadis itu, terutama sujud terakhir pada salat maghrib. Sujud terakhir salat maghrib kita berdoa, diniatkan ketika kita baca subhana atau bacaan yang lain, ya kita niatkan apa yang kita inginkan. Paling tidak kita ingin husnul khatimah, maka di situ diniatkan dipetoilah titaifwang pancajilaloka atamu husnul khatimah. Pacapur madeceng yana perlodok kami nama kesidillau. Sebab dena tu gaga bangsa cilakan aku di akhir hujung hajat kita tanpa alasan berbeda cara beribadah kita. Apalagi kalau kita menjadi murtad, apalagi kalau kita menjadi ya tidak lagi seperti sebelumnya. Bisa saja ada orang begitu. Beda halnya kalau sakit. Ada pernah saya baca, jadi orang yang sakit itu kalau sebelumnya dia selama ini dia rajin beribadah misalnya. Lalu kalau dia sakit atau usur, maka dia diberikan pahala sama ketika dia selalu pergi beribadah misalnya. Jadi kutu malasa na igan miseng desenge totono filopong Allah Ta'ala. Jangan kita pernah putus asa. Jangan pernah kita putus asa. Kalau misalnya dia mega ke situ matata, narapi no sorona, dia nanulai. Tapi dia sebelumnya dia rajin melakukan amal-amal ibadah, rajin berjamaah, rajin melakukan salat sunat dan sebagainya, maka dia diberikan pahala sama dengan waktunya dia melakukan ibadah itu. Karena penyakit itu adalah bahagian dari ketentuan Allah kepada kita, bukan kehendak kita. Ketentuan dari Allah hanya menguji ketabahan dan kesabaran kita. Maka sering saya katakan, lakukanlah semampu mungkin ketika kita sehat. Ta'arraf ilallahi firrahai ya'rifuka fisyiddah. Api jepangnya lemu rupang Allah Ta'ala riwattu masusam. Perkenalkan dirimu kepada Allah di waktu kamu senang. Ya'rifuka fisyuddati, Allah mengerti, Allah memahami kamu ketika kamu susah. Dan dari situ syarahannya itu mengatakan bahwa insya Allah ketika orang rajin beribadah salat berjamaah di masjid misalnya ketika dia sehat, maka pada saatnya nanti dia tidak sehat atau ada sesuatu, dia akan diberikan pahala sama dengan pahalanya waktu dia mampu untuk beribadah. Karena dia melakukan, tapi kalau dia tidak dilakukan tidak mungkin kita dapat. Dia mencaji bahagian dari hidup kita, ibadah, amal-amal ibadah itu tidak kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi peringatan buat kita semua. Jangan menjadi kita kemudian
putus asa tepedekna dulu kau berjama nekana ni apa lah satu ala apa ya kita harapkan doa ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan pahala sama dengan pahala apa yang saya peroleh ketika saya dalam keadaan sehat insyaallah. Tapi yang terpenting adalah yastakbiru jalalun yang kekik sifat takabbur ini ya takabbur karena kesehatan yang kita miliki, takabbur karena orang parata, takabbur karena badis senget, takabbur karena kekuatan. Dega gawat dipusipa sifat takabbur kekuatan Allah Taala. Tidak ada yang terbaik dalam kehidupan kita kecuali tawadu. Kusil hikmata fit tawadui. Alai ala birenge, ambil kemuliaan itu pada rasa tawadu. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Dega gato teleng narik kumapakatuna ali. Baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dega gato saju narik kumapakatuna ali rupang Allah taala. Apa cirinya kumapakatuna ali rupang Allah taala? Adalah orang yang selalu berhubungan dengannya lewat dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan selalu menangisi perjalanan hidup kita di dunia ini. Menangisi perbuatan amal-amal kita. Jangan-jangan ada amal yang kamu tidak terima ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Mudah-mudahan segala dosa selalu diampuni oleh Allah dan selalu dihindarkan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya itu adalah jalan. Kalau andai kata ada yang akan saya lakukan dosa, hindarkanlah saya. Andai kata ada amal-amal yang baik yang seharusnya saya lakukan, tunjukkanlah kami jalannya. Itu yang mana ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca. Puan nareku go umadeceng tapati ruanga lalunna. Nareku anu majaya mungkin saya lakukan tapabelaika oleh Quran. Itu maknanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana hakikatnya? Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita. Semakin menambah keyakinan kita dan tidak kalah pentingnya adalah semakin menambah ingatan dan kedekatan kita kepada Allah. Ya, seorang sufi yang sangat termasyhur namanya Haris bin Hisham. Dia menangis, pernah menangis, lalu ditanya, "Kenapa menangis, ya Haris?" Dia mengatakan, "Saya menangis karena sedetik saya tidak ingat kepada Allah. Ada suatu ketika saya tidak ingat kepada Allah. Malu lupa Allah Ta'ala." Dia menangis. Ketika kita tidak pernah lagi ingat Allah, satu hari kita masih terbahak-bahak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah keingatan kita kepada Allah, sehingga insyaallah tidak akan kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah tadi, fasuku bima nasitu liqa yaumikum hadza. Tapi kita ingin ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin selalu disambut oleh Allah, wa ya Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan gembira dan reda dan diredai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua hamba-Ku. Kita berdoa terus ini ya Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada dalam surga-Ku. Maka aku Allah Ta'ala persilakan makrumat. Maka aku Allah Ta'ala minringi untuk masuk menerima panggilan itu, Masya Allah. Dan itulah yang harus diraih dalam kehidupan kita. Saya kira itulah pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.